Kisah berlatar pada masa penjajahan Kompeni Belanda, di mana diperlihatkan beberapa warga Indonesia yang dianggap sebagai tawanan-tawanan dan pemberontak-pemberontak yang ditangkap untuk menjalani kerja paksa. Di sini kita akan diperkenalkan pada sang komandan Hindia Belanda yang kejam, kita sebut saja Menir. Dan terdapat kaki tangannya yang seorang letnan yang juga sama kejamnya. Mana itu tawanan dari kandang haur yang memberontak terhadap company, ha? Di sini sang Menir penasaran dengan sosok pemberontak asal desa Kandang Haur yang dianggap sangat berbahaya bernama Parmin. Ini orangnya. Dan orang-orang biasanya memanggil dia dengan sebutan Jaka Sembung. Siapa namaku ya anak muda? Namaku Parmin. Orang-orang menyebutku Jaka Sembung. Kurang ajar! Ha! Dia bernama Maria, putri kesayangan sang Menir yang merasa kasihan terhadap warga Indonesia yang harus kerja paksa, di mana Menir pun menjawab bahwa selain kita menjajah dan tinggal di tanah bangsa orang lain, kita juga harus mengajarkan mereka disiplin supaya kota tua menjadi tempat rekreasi dan pariwisata di masa depan. Berlokasi di Bukit Berbatu, Jaka Sembung dan warga asli Indonesia pun harus dipaksa bekerja di tanah air mereka sendiri, tanpa gaji, tanpa minum, tanpa makan, tanpa tempat tinggal, terpisah dari keluarga, dan dituntut untuk menjadi mesin yang harus bekerja non-stop tanpa istirahat sedetik pun. Gajah baru 2 kembaran sudah minum. Saat itulah ada seorang pria parubaya yang merasa kehausan, sehingga ketika beliau minum, tentara kompeni di sini langsung menyerang beliau. Sehingga dari situ terjadilah kerusuhan yang membuat Jaka Sembung dan para warga memberontak, dan berhasil melarikan diri dari lokasi tersebut. Selamatkan dia. Mendengar Jaka Sembung dan sebagian pribumi kabur dari lokasi, membuat si Menir menjadi geram hingga akhirnya dia menyuruh letnan untuk membuat sayembara, yang barang siapa bisa menangkap Jaka Sembung akan mendapatkan hadiah yang cukup besar dari kompeni Belanda. Sayembara dicari jawara-jawara tangguh. Dia bernama Kobar, seorang jawara berilmu tinggi yang merasa terpanggil untuk mengikuti sayembara tersebut, di mana kita akan melihat sebuah jurus istimewa, di mana dia bisa mengeluarkan api dari dalam mulutnya. Tanpa buang waktu, Kobar pun langsung meluncur ke markas kompeni untuk menemui sang Menir, di mana kita akan melihat kesaktian lain yang dimiliki oleh si Kobar, yaitu kebal terhadap peluru yang membuat semua penjaga menjadi ketar-ketir dibuatnya. Ayo, maju. Ayo, kamu aja maju. Setelah bertemu Menir dan setuju masalah harga, Kobar pun diminta untuk menunjukkan apa saja kebisaannya selain keluar api dari dalam mulutnya dan kebal terhadap peluru, di mana Menir menyuruh Kobar untuk diadu dengan seekor banteng yang buas. Jaka Sembung sendiri terlihat sedang berada di tempat persembunyiannya bersama dengan warga pribumi dan satu gadis bernama Surti, di mana saat mereka sedang berembuk mengenai masalah penjajahan terhadap bangsa mereka, tiba-tiba muncullah Kobar yang datang untuk mencari Jaka Sembung. Mana itu yang namanya Jaka Sembung? Yang karena hanya Surti seorang yang terlihat,
maka Kobar yang sudah ingin bertarung langsung menghajarnya. Rupa-rupanya kau adalah pegundal company yang rapuh. Dan di sini kita akan melihat seberapa hebat Kobar mampu melawan seorang Jaka Sembung, yang meski awalnya Jaka nampak kewalahan. Tetapi dia akhirnya berhasil mengalahkan Kobar menggunakan sebatang bambu kuning, yang ternyata merupakan kelemahannya. Tunggu, tahu tuanmu bahwa Kobar mati di tanganku. Mendengar kabar kematian Kobar, Menir pun langsung bingung karena sudah tidak tahu lagi bagaimana cara menangkap si Jaka Sembung, di mana solusi atas permasalahan ini pun langsung terjawab ketika ajudannya membawa seorang dukun bernama Kibidin, yang katanya bisa membangkitkan seorang mayat yang digadang-gadang mampu mengalahkan kehebatan seorang Jaka Sembung. Ya, seorang dukun, mau ikut sayembara. Di sini Kibidin mulai bercerita tentang mayat yang akan dibangkitkannya bukanlah mayat biasa, di mana mayat yang dimaksud adalah mayat seorang pemilik ilmu rawa rontek, alias ilmu keabadian, yang membuat penggunanya tidak bisa mati oleh benda tajam, racun bahkan ilmu sihir sekalipun. Kecuali kepalanya dipenggal dan digantung di atas pohon dan jangan sampai menyentuh permukaan tanah. Nonsense! Semua ceritamu itu bohong! Mendengar cerita tahayul seperti itu, membuat Letnan menjadi ragu, bahkan mengolok-olok perkataannya yang tak bisa diterima oleh akal sehat. Di sini si dukun langsung membuktikannya dengan cara mempraktekannya langsung kepada si Letnan sendiri. Help me! Help, Komandan! Turunkan dia. Lain kali gue orang bicaranya hati-hati. Singkat cerita, malam pembangkitan pun tiba. Berlokasi di kuburan yang dimaksud, si dukun pun memulai tahap pertama, yaitu membangkitkan tubuh si mayat tanpa kepala. Di sini si ajudan yang ikut pun benar-benar dibuat terkejut dengan apa yang dilihatnya. Sekaligus masih tidak percaya jika dia dan negaranya sudah menjajah bangsa yang sakti mandraguna seperti ini. Karsa dan daya yang namu yang gelap pekat. Setelah tubuhnya bangkit, dia pun mulai berjalan untuk menunjukkan di mana potongan kepalanya berada, yang setelah berjalan beberapa kilometer, sampailah mereka di lokasi yang menjadi tempat digantungnya potongan kepala yang dimaksud. Hentikanmu orang-orang gila itu. Dan di Alaki Hitam, seorang pendekar masa lalu yang memiliki ilmu hitam rawa rontek, yang ternyata sudah dikalahkan oleh gurunya Jaka Sembung dalam pertarungan terakhirnya sekitar 70 tahun yang lalu. Dengan adanya Ki Hitam di sisi kompeni Belanda, Menir pun kini semakin menjadi lebih berani dan sadis terhadap warga pribumi. Yang mana di sini kita akan diperkenalkan pada seorang pengikut Jaka Sembung bernama Dorman, yang pura-pura menjadi orang gila agar tidak dibunuh oleh para kompeni-kompeni yang kejam ini. Dan mas, minggir mas, anak kumpulnya dan mas. Minggir! Ketika Dorman sedang memberitahu Jaka Sembung tentang keributan tersebut, di sisi lain kita diperlihatkan si Letnan yang bertindak sangat kejam terhadap seorang anak kecil, yang ketika si ibu histeris anaknya akan dibunuh, tiba-tiba Jaka Sembung muncul untuk menghentikannya. Hai orang bule, ada anak kecil mati karena aku. Oh ya? Rupa-rupanya kau menyerah juga. Konyol parat. Di sini Jaka Sembung berhasil membunuh si Letnan dengan menggunakan pedangnya sendiri, yang tak lama muncullah Ki Hitam yang datang untuk menangkap Jaka Sembung sesuai perintah dari Menir.
Dan disinilah kita akan mengetahui bahwa Ki Hitam benar-benar manusia sakti mandraguna. Yang hal itu dibuktikan ketika beliau mampu menggerakkan bahkan melempar Jaka Sembung dari jarak jauh tanpa menyentuh secara langsung. Pada akhirnya Jaka Sembung pun harus merelakan dirinya menjadi tawanan kompeni, di mana semua warga hanya bisa melihat tanpa bisa melawan. Pahlawannya yang selalu membela kebenaran dan membasmi kebatilan, kini diboyong oleh kompeni dengan cara yang sangat kejam. Tiba di penjara bawah tanah tepat di markas kompeni, kita akan melihat kekejaman lain yang dilakukan oleh kompani. Ketika mereka mempaku kedua telapak tangan Jaka ke tembok. Surti yang mencintai Jaka Sembung tidak bisa terima lelaki pujaannya harus ditangkap, sehingga dia memutuskan untuk menyelamatkan Jaka Sembung sendirian. Dan betapa terkejutnya Jaka Sembung ketika melihat Maria, putri kesayangan Menir, ternyata menaruh simpati terhadapnya yang memang sejak awal melihat Jaka, Maria sudah merasakan bui-bui asmara yang bergejolak di dalam sanubarinya. Namun keharmonisan itu pun harus usai ketika Menir mempergoki Maria sedang berada di dalam sana. Kesal terhadap sikap putrinya, Menir pun melampiaskan emosinya kepada Jaka dengan cara mencolok kedua bola matanya hingga buta, yang tepat di saat bersamaan Surti terlihat sudah berada di markas kompeni dan berusaha untuk menyelamatkan Jaka dengan kemampuan bela diri yang apa adanya. Dan sungguh luar biasa tekad Surti, yang tidak dibarengi dengan pemikiran yang matang, di mana dia justru harus tertangkap dan menjadi beban baru bagi Jaka Sembung. Dengan tenaganya yang masih tersisa, Jaka Sembung berhasil melepaskan tangannya, bahkan meruntuhkan temboknya sekaligus. Di mana dia dan Surti pun melepaskan warga pribumi yang masih dikurung, kemudian keluar dari ruang bawah tanah yang di situ sudah ada Ki Hitam bersama dengan para kompeni-kompeni jahat ini. Jika Ki Hitam mau dia bisa saja langsung membunuh Jaka saat itu juga. Tetapi karena ingin merasa puas dan membuat Jaka menderita, Ki Hitam pun menggunakan ilmu hitamnya untuk merubah bentuk Jaka Sembung menjadi seekor binatang yaitu babi. Saat babi Jaka kabur, Surti sempat ditembak kompeni, tapi tidak sampai mati. Di mana dia meneriaki warga desa untuk jangan memukuli babi tersebut karena mereka masih belum tahu siapa yang sedang mereka pukuli. Jangan pukuli dia! Jangan bunuh dia! Jangan bunuh dia! Jaka pun kabur ke dalam hutan dengan Surti yang terus mengikutinya, sambil menahan rasa sakit luka tembak pada tubuhnya. Yang ketika kondisi tubuhnya semakin memburuk muncullah seorang kakek-kakek memakai kostum putih, yang merupakan gurunya Jaka Sembung yang bernama Ki Sapu Angin. Menggunakan ilmu putih, Ki Sapu Angin pun berhasil mengembalikan Jaka Sembung ke bentuk semula. Di mana beliau langsung memberitahukan kabar buruk mengenai Surti yang sudah meninggal dunia, tetapi sebelum kematiannya dia menitipkan sebuah wasiat atau pesan agar beliau mau untuk memindahkan kedua bola mata Surti untuk dipindahkan kepada Jaka Sembung. Pengorbananmu sangat besar. Dan mulailah Ki Sapu Angin memindahkan mata Surti kepada Jaka Sembung dengan kesaktian yang dia kuasai. Singkat cerita, Jaka Sembung yang kini sudah memiliki mata baru pun langsung berlatih untuk meningkatkan kecepatan dan kekuatan tubuhnya agar bisa mengalahkan Ki Hitam.
yang dengan menggunakan sebilah golok, Jaka Sembung bisa bergerak sangat cepat hingga dia berhasil menebas seekor burung yang terbang. Tapi kau harus ingat, potongan tubuhnya jangan ada yang menyentuh tanah. Beralih ke desa Kandang Haur, yang di situ terlihat Maria sedang bersama dengan para pengikutnya Jaka Sembung. Rupanya Maria memilih untuk membelot terhadap ayahnya sendiri, dengan mendukung gerakan warga pribumi untuk bisa meruntuhkan kekuasaan kompeni yang menjajah negeri ini. Tak lama kemudian muncullah Jaka Sembung yang cukup membuat terkejut Maria dan para pengikutnya. Tidak terkecuali si dukun yang diam-diam menguping, dan segera memberitahu Menir tentang pengkhianatan yang dilakukan oleh putrinya. Dan niat ini akan terlaksana. Alhasil ketika Maria pulang ke rumah, Menir pun langsung memergoki dan menghajarnya hingga Maria pingsan. Ternyata anakku sendiri adalah pengkhianat. Bukan orang-orang pemberontak itu, ha? Tidak, Bapak. Right? Kemudian Menir menyuruh Ki Hitam dan si dukun untuk membunuh Jaka Sembung secepatnya dan sesegera mungkin. Keesokan harinya ketika Jaka dan warga baru saja selesai melaksanakan sholat, Ki Hitam dan si dukun pun menunggu di luar untuk memulai pertarungan. Kalian. Yang di sini kita akan melihat kesaktian lain dari si dukun, yang mampu merubah beberapa lembar daun menjadi beberapa senjata yang cukup mematikan. Sementara para pengikutnya melawan si dukun, Jaka Sembung sendiri harus menghadapi Ki Hitam yang menunjukkan kebisaannya yang lain, yaitu jurus meringankan tubuh yang membuatnya bisa berdiri bahkan loncat dari satu dahan daun ke dahan daun yang lain. Bahkan dia bisa mengeluarkan asap dari dalam lengannya. Dari semua jurus yang dikeluarkan, hanya ilmu rawa ronteklah satu-satunya ilmu atau jurus yang akan membuat Jaka dan warga dibuat melongo. Karena bagaimana tidak, meski Jaka berhasil menebas tangan, kaki, bahkan kepalanya sekalipun hingga putus, Ki Hitam masih saja hidup tanpa merasa kesakitan atau menderita sedikit pun. Teringat dengan pesan sang guru tentang kelemahan ilmu rawa rontek, yaitu jangan sampai ada potongan tubuhnya yang menyentuh tanah, Jaka pun mencari kesempatan agar bisa menebas Ki Hitam di udara, yang setelah berkali-kali percobaan gagal. Jaka Sembung akhirnya berhasil mengalahkan Ki Hitam untuk sementara waktu. Jangan sampai menyentuh tanah. Mengetahui Ki Hitam telah kalah, si dukun akhirnya kabur entah kemana. Jaka dan warga pribumi pun langsung pergi menuju markas kompeni, dan terjadilah kerusuhan yang melibatkan banyak sekali orang. Loh, jangan sini. Mati kamu. Jaka Sembung sendiri akhirnya harus berhadapan dengan Menir, yang dari segi bertarung sudah pasti kalah dari Jaka. Namun karena Jaka orang yang baik yang tidak ingin membiarkan dirinya menang begitu saja, si Menir pun diberikan waktu untuk melakukan perlawanan, agar bisa menunjukkan sebagian kebisaannya. Maria pun merasa cukup sedih saat melihat ayah kandungnya sendiri tewas di tangan lelaki yang diidamkannya. Yang ketika mereka berdua akan pergi, dari sana si Menir yang masih hidup pun mengambil pistol dan bermaksud untuk menembak Jaka Sembung, tetapi malah terkena putrinya sendiri. Sudahlah, Maria. Jaka! Awas! Maria!